Oke. Lanjut ya. Ini record kan ya? Siap. Oke, lanjut. Nah, komplit itu. apa? Mbak Erlin masuk, Mbak Nur masuk. Ambia lo gak punya apa bang ini? Mbak Notulen ada. Ambia anak tamu. Iya ta? Oh iya tamu deh. Yo. Nah, mulai dari awal karena memang dari apa? Ibaratnya tadi yang datang kan barusan semua ini. Nah, jadi semangat kita itu di grup itu ya apa gimana caranya grup ini nggak sekedar hanya silaturahmi saja, tapi bagaimana bisa ada aktivitas nyata gitu ya, aktivitas nyata. Nah, kemarin sempat kita melakukan sedikit riset lah kecil tadi. Kemarin saya bikin form ya, diminta tadi Mas Bakar minta bikin form. Harapannya dengan form itu kita mengetahui kebutuhan teman-teman dan sebagainya, sehingga ketika kita sudah mengetahui kebutuhan, maunya itu ada semacam satu sama lain itu bisa mengkolaborasi. Nah, dari situ aku tiba-tiba saya ingat gitu. Sebenarnya konsep ini sudah lama ada dalam pikiran saya ini. Namun melihat kebutuhan teman-teman khusus ya karena mungkin yang waktu yang ngisi itu adalah pelaku usaha ya. Aku melihatnya di pelaku usaha gitu ya, di pelaku usaha. Nah, sehingga aku menawarkan konsep bagaimana kita melakukan kolaborasi. Namun walaupun ini menjemput yang pelaku usaha bukan berarti orang di luar yang tidak melakukan bisnis ya, tidak melakukan usaha itu tidak bisa melakukan kolaborasi. Artinya teman-teman yang masih employee atau karyawan atau bergerak di bidang sosial ya, dana sosial ya untuk bantuan yatim ya dan sebagainya, itu sebenarnya dengan ide ini, aplikasi ini itu bisa kita bantu gitu ya, kita bantu. Nah, sehingga harapannya ini bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat dan bisa jadi proyek nyata, pekerjaan nyata. Jadi nggak sekedar hanya diskusi teori dan sebagainya, tapi betul-betul real bahwa ini bisa memberikan manfaat gitu. Nah, alasannya apa? Selain pertama kita punya sejarah ya. Kita punya sejarah yang sama. Dulu kita punya sejarah yang sama. Artinya kita dulu pernah di SKI punya. Mas Bakar. Wis mari paling. Anggap aja mari. Kok wis pedot meneng. Ya pedot sambung maneh. Enggak. Wis diamitit. Gorong muncul. Durung muncul. Ya iyalah. Ya wis Mas Bakar sing analis. Nah, ini artinya ada semacam kita punya sama-sama kondisi dulu kita punya walaupun di sini karena dinamika dan sebagainya itu pasti punya kepentingan berbeda-beda, tapi pasti ada irisan yang sama, punya visi yang sama bahwa kita hadir ini adalah memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Nah, sehingga tentunya ketika dengan visi sama ini manfaat yang dihasilkan ini bisa barangkali untuk yang teman-teman UKM pelaku usaha itu bisa omsetnya bisa semakin bagus. Terus teman-teman yang employee itu kemampuan komunikasi, kemampuan berinteraksi dan sebagainya itu juga semakin terampil. Terus teman-teman yang sifat bergerak dalam dunia sosial itu juga bisa diwadahi. Semakin banyak orang yang dibantu, semakin banyak orang yang bisa memberikan donasi. Nah, seperti itu. Nah, alasan kedua adalah kita tahu bahwa ke depan itu pasti ada kehidupan baru.
ada kebiasaan baru, ada habit baru, kebiasaan baru, habit baru yang dulunya online, yang dulunya offline menjadi online, dan orang online itu harus menjadi hal yang menjadi sangat dibutuhkan ke depan itu, karena orang semakin mencoba untuk menjaga jarak dan sebagainya, maka teman-teman ini teman-teman di sini juga akhirnya bisa semakin semakin harapannya semakin siap dengan siapnya seperti apa, paling tidak kita ada semacam ikatan ya, ada ikatan emosional, ikatan kolaborasi di mana satu sama lain itu saling menasihati, sehingga ketika tantangan ke depan yang kita hadapi itu kita sudah siap, bahkan kita juga siap online siap untuk menghadapi new life, new normal gitu ya. Seperti itu. Nah, selain tidak hanya sekedar bermanfaat bagi dalam grup, dalam tim, dalam grup ini, tapi bagaimana juga konsep ini ya, harapannya juga memberikan manfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, entah keluarga, entah tetangga, entah siapa, artinya itu bisa memberikan manfaat, sehingga ini kolaborasi ini nggak sekedar memberikan manfaat bagi kita, tapi juga mengkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita, gitu. Nah, kolaborasinya, bagaimana membangun kolaborasinya? Itu saya kolaborasi ini sebenarnya teknik ini itu sebenarnya sudah pernah saya coba, bukan saya coba, dan ini sudah saya lakukan, tapi sifatnya lebih ke pure bisnis sebelumnya itu. Jadi saya membantu beberapa di perusahaan yang di situ memiliki produk, terus mereka juga memiliki tim affiliate. Nah, saya mencoba untuk menggabungkan konsep ini di yang pernah saya lakukan. Nah, di sini saya mencoba untuk bagaimana ini bisa dilakukan di sini. Nah, dengan cara apa ya? Kita mencoba mencoba. Artinya mencoba itu melakukan trial and error mungkin ya. Atau bahasanya, kalau bahasa saya itu stepping stone. Kita mencoba untuk Dicun up. sampai sisi. Yo. Jadi kita mencoba untuk mencari batu-batu yang mau kita lompati gitu loh. Jadi dicoba-coba gitu, artinya seperti itu. Jadi artinya memang pastinya lah bagi saya itu melelahkan gitu. Gambaran saya seperti itu, karena memang selain yang kita hadapi memang mengajak mereka untuk melakukan habit yang baru, kebiasaan baru gitu. Nah, jadi artinya kita mengeksplorasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di grup. Jadi kalau teman-teman kebutuhan yang UKM, bagaimana bisa memberikan dieksplorasi, bagaimana mereka bisa kita bisa dengan kolaborasi ini bisa memberikan manfaat. Terus teman-teman yang lain juga seperti itu. Artinya mengeksplor. Nah, untuk memahami kolaborasi ini adalah bahwa sebenarnya kolaborasi ini kalau saya definisikan itu, jadi ini jadikan batasan ya. Kolaborasi yang kita maksudkan di sini adalah kita saling kontribusi sesuai dengan perannya. Namun bentuk kontribusi ini harapannya bisa memberikan manfaat ya, untuk satu sama lain, dan juga bisa memberikan manfaat nggak sekedar di grup, tapi juga orang lain. Nah, prinsip-prinsip yang saya tawarkan untuk kolaborasi ini, prinsip pertama adalah ya sesuai dengan latar belakang kita ya, bahwa kita ya berlomba-lomba kebaikan. Jadi ini menjadi sebuah prinsip, menjadi sesuatu menjadi kunci menjadi ibaratnya sebagai bangunan itu dia menjadi tiang yang kokoh. Jadi prinsipnya gitu. Jadi saling bagaimana
kita berkolaborasi dengan berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan. Artinya tidak ada saling harapannya tidak saling mencaci, tidak saling menyakiti, harapan seperti itu, tapi memberikan kebaikan terus. Gitu. Dan prinsip kedua adalah ini juga yang pernah yang diutarakan oleh Sayyidina Ali bahwa sebenarnya kejahatan itu kebaikan itu bisa dikalahkan oleh kejahatan. Kalau kebaikan itu tidak dikelola dengan baik. Artinya kalau kita bisa artinya harapannya kita bisa mengelola kebaikan ini gitu. Dan kebaikan ini tentunya bisa memberikan dampak gitu. Sehingga bisa mengalahkan hal-hal yang merugikan. Nah, gitu. Jadi ini jadi prinsip kita. Nah, modelnya sistem penjualan online sebenarnya. Tapi bukan berarti yang ada sistem affiliate ya. Tapi bukan berarti teman-teman itu yang di luar pelaku usaha tidak bisa kontribusi, tidak bisa merasakan manfaatnya, bisa. Nah, nanti tak saya jelaskan. Nah, manfaat bagi saya menjadikan pertama zaman teman-teman yang employee. Di sini ada 3, teman-teman UKM, teman-teman karyawan, atau teman-teman bergerak dalam bidang sosial. Cuman saya lupa ya, sosial baru ingat tadi, barusan tadi ini. Nah, bagi teman-teman UKM, pertama adalah sistem ini harapannya bisa terintegrasi dengan produk penjualannya dia. Sehingga ketika dia itu menjualkan produk ya di lapak online itu orang bisa menjualkan. Jadi nggak sekedar dia aja yang jualan, tapi orang bisa menjualkan produknya. Nah, sehingga ketika orang menjualkan, tentunya dia akhirnya dia salah produknya adalah mempromol teman-teman ini untuk melakukan offline. Soalnya putus-putus. Putus-putus kan? Tes. Oh, iya itu kan nggak connect. Jadi ini ada momentum, ada kesempatan teman-teman untuk belajar bisnis betul-betul bisnis online, nggak sekedar jualan, promo, upload dan sebagainya, tapi betul-betul nanti ada transaksi online dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana mengedukasi tim penjualan secara online, nah, jadi seperti itu. Jadi nggak sekedar yang konvensional, tapi betul-betul baru, betul-betul kebiasaan baru, habit baru. Memang berat, memang melelahkan, tapi kalau dilatih, kami pikir ini teman-teman akan semakin expert, teman-teman akan semakin naik kelas lah. Nah, bagi teman-teman yang karyawan, ini adalah pertama ada kesempatan untuk mendapatkan income sampingan. Nah, yang kali teman-teman bisa menjualkan produk-produk teman-teman UKM di sini itu melalui dengan platform sistem penjualan ini. Selain itu, selain mendapatkan income sampingan, itu juga adalah teman-teman juga belajar bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, entah itu lewat sosial media atau secara offline atau secara apalah. Ada secara nggak langsung. Aku nggak tahu kalau teman-teman karyawan selama bekerja itu pasti pengalaman saya itu mungkin aktivitasnya kan pengalaman saya itu mesti nggak tahu, mungkin berbeda mungkin ya. Pengalaman saya itu monoton, statis gitu ya. Nah, tapi dengan ini ya teman-teman bisa belajar hal-hal baru, sesuatu yang baru yang nantinya bisa semakin terampil, semakin expert gitu ya di dunia hal baru ini gitu. Apalagi di dunia menjelang pandemi, kehidupan new normal itu. Nah, terus selain itu juga belajar bisnis juga. Belajar bisnis dengan cara ya jualan gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang bergerak sosial, platform ini juga memudahkan sebenarnya.
sama dengan teman-teman UKM, bahwa ketika dia itu semakin banyak orang yang merekomendasikan dengan tentang program-programnya, ya, merekomendasikan itu, orang akan mudah gitu ya, teman-teman yang bergerak di sosial, orang akan lebih cepat mengenal dan sebagainya, dan orang akan mudah untuk melakukan donasi. Ini hal ini, sistem ini pernah digunakan juga di saat ini juga teman-teman yang di masa pandemi juga ya, itu yang bergerak dalam dunia sosial untuk penggalangan dana COVID dan sebagainya, peralatan medis itu dengan menggunakan sistem ini sebenarnya. Nah, itu dan itu berhasil. Terus, nah, unsur-unsur kolaborasi itu pertama adalah kalau ada lapak online, ya. Terus, jadi ada lapak online itu tempat teman-teman pelaku usaha itu jualan, entah lapak online itu dalam bentuk sosial media, di Facebook, Instagram barangkali, atau website, blogspot, atau mungkin apa, terserah, asal bukan marketplace, ya, asal bukan marketplace. Jadi dimanapun bisa. Jadi usul pertama adalah lapak online. Pokoknya lapak online di mana saja, asal bukan di marketplace. Pokoknya yang berhubungan dengan online ya. Terus yang kedua adalah ada sistem penjualan. Ini engine-nya, ini jadi mesinnya. Jadi nanti ada lapak online, sistem penjualan, terus juga model pembayaran, sistem pembayarannya. Jadi dua sistem ini yang di bawah itu sistem penjualan dan sistem pembayaran, itu engine-nya di situ. Engine-nya fungsinya adalah sistem penjualan dan sistem pembayaran online. Nah, dari unsur-unsur ini, kenapa saya bagi 3 unsur? Itu sebenarnya untuk memudahkan dalam menjelaskan alur. Jadi tak bagi 3 itu sebenarnya untuk menjelaskan alurnya seperti apa. Nah, alurnya di lapak online ini adalah pertama, teman-teman yang pemilik usaha itu ya kita konsep lapak ini serang di mana saja. Jadi dia bikin lapak di mana saja, sosial media, di web, di blog, di apa mungkin terserah, di Google Bisnisku atau mungkin terserah, asal bukan di marketplace. Ya. Kalau marketplace kayaknya nggak bisa, karena marketplace punya marketplace itu kayak apa, Mas? Tokopedia, Bukalapak, dia punya ekosistem sendiri. Oh iya, paham. Harapannya kita kan bikin ekosistem sendiri kan sebenarnya dengan mekanisme ini. Jadi dia punya ekosistem, jadi nggak bisa diambil. Jadi dia punya ekosistem sendiri. Terus yang kedua adalah teman-teman ketika punya lapak online, bikin lapak online itu menyiapkan menyiapkan penjelasannya, mulai produk, gambar produknya, harga dan sebagainya. Nah, dan harga itu kalau bisa itu ada marginnya, ya, ada margin untuk biaya fee affiliate atau fee penjual. Nah, kalau tanya langsung apa nanti ini ya? Bisa tanya langsung apa nanti? Bisa tanya langsung atau nanti? Bisa Senin. Tanya jawab. Tanya langsung aja nggak apa-apa, diskusi ya. Betul. Nah, apa mungkin ada yang tanya barangkali. Emang takut Mas? Itu harga produk harus ada margin untuk affiliate, itu artinya komponennya sebagian berapa persen itu yang dipublish itu sudah termasuk affiliate ya. Jadi misalnya harganya 500, harganya 1000. Tapi 1000 itu nanti affiliate juga jualnya 1000, tapi dia udah dapat margin dari situ. Ya betul. Atau terserah di-upgrade juga apa-apa. Di-upgrade nggak apa-apa Mas. Terserah. Artinya ada fee. Ambil aja fee-nya 10% gitu ya. Tapi kalau dari statement yang nomor 2 ini berarti harganya sudah dipatok Mas. Misalnya harganya 1000, maka 1000 itu berlaku untuk keseluruhan dari mulai penjual sampai affiliate, tapi nanti affiliate mendapatkan margin dari
Gitu. Kira gitu ya. Ambil persentase 10%-nya lah, anggap aja 10%-nya lah. Ya. Jadi dilebani loh, Mas. Ya. Bisa dilebani atau itu serah teknis itu. Artinya ini kan membantu yang lain juga kan. Kita juga dibantu dijualkan, tapi orang lain yang menjualkan juga terbantukan dapat income kan, maksudnya gitu. Ya, betul. Terus jadi rental Banjarmasin gitu ya. Artinya rental Banjarmasin menggunakan websitenya Ardi Travel itu sudah mewakili, sudah cukup. Nah, jadi artinya travel itu website yang Ardi Travel itu sudah cukup, tapi yang harus diperhatikan juga mengintegrasikan. Jadi mengintegrasikan itu artinya nantinya itu mengintegrasikan integrasi cuma nambah link saja sih sebenarnya. Jadi di websitenya atau di lapak online itu kita sisipkan link apa jenenge link web affiliate-nya. Ya, link tim sistem penjualannya itu ya. Sistem jualannya itu ketika ada orang tertarik di travel itu ya, terus ngeklik itu larinya ke web affiliate. Nah, ini nanti saya jelaskan nanti ya. Nanti yang di sistem penjualannya. Ini di lapak online dulu ya. Jadi pertama adalah teman-teman punya lapak, terus bikin produk posting produk di lapak online-nya, terus mengintegrasikan lapak online-nya dengan sistem penjualannya gitu. Terus yang kedua, teman-teman harus menyiapkan marketing tools-nya. Artinya marketing Mas entek Mas waktu ini Mas. Durung di unlimited lah, jari itu mari. Entek. Wis mari lah Mas. Pedot meneng lah. Lagi nang pawon iki mau. Mas iki mau wis di unlimited lah, Mas. Durung. Muncul. Pedot. Iki baru muncul San. Bagus muncul. Gak muncul lah Mas? Gak muncul. Gak muncul. Lolos meneng. Gak apa-apa. Kurang didik kok. Nah, terus teman-teman harus menyiapkan marketing tool-nya. Artinya marketing tool itu ya mau flyer, mau konten video, entah apa yang membantu teman-teman yang menjualkan produknya teman-teman. Jadi postingan. Ya, pokoknya menyiapkan konten, entah untuk gambar, entah tulisan, entah apa yang nantinya membantu. Jadi yang menyiapkan konten itu adalah si pemilik produk. Iyalah. Affiliate tinggal pakai saja ya. Iya betul. Ya. Nanti kalaupun kesulitan kita ajari. Jadi tetap nanti semua diajari semua Mas. Ya. Kedua sistem penjualan. Sistem penjualan tuh ini yang berat sebenarnya. Jadi nanti saya itu nanti pastinya sama Mbak Nur ini, Bu Risma ini, kita merekrut tim penjualan. Kita mengedukasi kita mencari membuka lowongan orang gitu, ngajak orang untuk bagaimana kamu tak ajari bisnis sebenarnya gitu ya. Jadi merekrut orang untuk menjadi bergabung dalam tim kita. Nah, nanti dikasih value-nya, manfaat, diedukasi dan sebagainya. Nah, harapannya mereka juga bisa mau bantu teman-teman pelaku usaha di sini. Nah, bagi yang employee ini sebenarnya kesempatan. Artinya kesempatan untuk mereka tadi, manfaat pertama tadi, mereka juga bisa berlatih bagaimana mendapatkan income tadi. Teman-teman yang masih employee bisa gabung di tim penjualan ini. Pertama dapat income, yang kedua yang adalah terlatih untuk bagaimana membangun interaksi, bagaimana berkomunikasi, entah itu di dunia online, dunia offline, itu dengan model penjualannya mungkin. Dan kita nanti akan latih juga. Terus ketiga juga belajar bisnis, Mas. Pelan-pelan juga belajar bisnis. Saya beberapa orang yang tak tanyai di grup itu, yang itu juga pengen belajar bisnis sebenarnya.
Jadi cuman bingung bisnis apa Mas, aku kayak orang bisnis lah Mas. Jadi akhirnya dari sini pertanyaan itu ide muncul ini sebenarnya juga, salah satunya itu. Nah, terus selanjutnya adalah ya ini tim penjualan itu nanti secara kontinu akan kita ini pemilik produk itu juga mengedukasi juga. Jadi nanti dia ada kesempatan khusus bagi pemilik produk ya, pemilik produk itu yang punya lapak online itu mengedukasi tim penjual. Harapannya apa? Sehingga mereka yang jualan itu biar tertarik gitu. Kalau kita yang misalnya mengedukasi itu kan nggak tertarik karena kita bukan yang punya produk. Tapi kalau yang pemilik lapak, yang punya Ardiansa, yang punya travel, Ardiansa harus mengedukasi. Nanti kita siapkan juga model kayak Zoom ini. Kita siapkan juga seperti Zoom ini. Nanti dia juga melakukan edukasi ke tim penjualan. Sehingga orang akan tergerak kalau diedukasi. Orang tergerak kalau mereka tahu bahwa produk ini punya nilai, punya manfaat atau income-nya tinggi barangkali seperti itu. Nah, sehingga kalau dia nggak mau edukasi, pastinya nggak akan dijualkan oleh tim penjualan gitu. Logikanya seperti itu. Terus yang kedua adalah tim penjualan melakukan, nah ini tim penjualan melakukan jualan dengan di sistem website penjualan itu nanti apa ini sih? Oh ini tim penjualan itu nanti menggunakan link yang sudah diintegrasikan dengan lapak online itu dengan sistem penjualannya itu nanti mereka menjualkan dengan link itu dibantu dengan marketing toolsnya, entah video, entah apa nanti. Terus selanjutnya adalah bila ada calon pembeli tertarik, alurnya dia akan ke lapak online. Ketika lapak online itu dia membaca dan sebagainya, pengen tertarik dan closing ya, artinya pengen beli, dia akan ngeklik di menu di lapak online itu, terus menu yang itu larinya ke sistem penjualannya. Di situ ada modelnya, ada sudah masuk ke transaksi. Jadi langsung transaksi, terus transaksi itu ada pemilihan, cuman yang di sini banknya cuma ada 2 saat ini, BCA sama Mandiri. Nah, jadi langsung transaksi. Jadi sebenarnya aku pengen pengen duduk nol pisang aja nih, modelnya kayak apa. Cuman waktunya sangat terbatas, kapan-kapan aja. Jadi sudah ada contohnya. Jadi kan mereka ketika mereka tertarik di lapak online dan akhirnya ketika mereka pengen beli, mereka larinya langsung ke halaman transaksi. Halaman transaksi itu di sistem pembayaran online. Nah, jadi transaksi secara dilakukan secara online, nanti ketika sudah terjadi transaksi, closing, itu ada notifikasi. Kalau si lapak online itu punya email, notifikasinya nih via email. Ini ada orang yang beli nih, gitu. Ada orang yang beli, ada orang yang apa jenenge pertama ada orang yang mau beli, pertama itu bisa jadi seperti itu. Ada orang yang beli. Jadi ada beberapa langkah sih. Orang mau beli, terus ketika orang sudah mau beli itu ketika closing maka ada notifikasi closing dan ada kirim bukti transfer. Jadi ada kirim bukti transfer. Nah, sebenarnya asiknya lagi kalau seandainya teman-teman di sini itu yang menjualkan ya, itu ketika ada yang tertarik tapi belum closing, itu orang yang tim penjualan itu tahu ini belum closing nih, maka dia bisa memfollow up. Jadi nanti diajari cara bagaimana memfollow up secara WA gitu ya. Digital selling lah ibaratnya seperti itu. Memfollow up orang yang mau ngeklik itu tadi. Iya, orang yang mau dia tertarik tapi belum closing lah ibaratnya gitu. Nah, itu. Terus kedua adalah pemilik produk jualan melakukan delivery. Jadi ketika sudah closing ya, ada notifikasi, ini sudah closing nih. Terus ada bukti transfernya nih. Nah, pemilik produk itu wajib melakukan
pengiriman, delivery itu pengiriman, ekspedisi. Kalau wilayah Surabaya ya pengiriman ke Surabaya, entah itu Grab, entah Gojek ya, terserah. Atau idealnya kita kalau semakin banyak ya, di Surabaya aja ya, semakin banyak kita bisa meng-hire satu orang membuka lapangan kerja untuk sifatnya jadi delivery man. Aslinya kan gitu. Jadi akhirnya kan bisa bermanfaat juga akhirnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah pembeli dilakukan follow up. Nanti artinya pembeli itu selanjutnya adalah pembeli ya ketika pemilih itu sudah kirim produknya ke pembeli ya, calon pembeli, pembeli harusnya tetap memfollow up sampai memastikan produk itu sampai di mana di pembeli. Nanti pemilik produk itu memastikan harus produknya sampai di pembeli, sehingga itu sebenarnya hubungannya sama kepercayaan. Kalau orang semakin percaya kan asik kan. Nah, tentunya minta testimoni, minta umpan balik, sehingga ini bisa jadi bahan. Kalau kita minta umpan balik itu bisa jadi bahan promo, testimoni itu bisa jadi bahan promo. Selanjutnya adalah semua transaksi ini itu seperti mungkin database-nya nggak kayak database-nya marketplace Tokopedia, Alibaba, tapi paling nggak kita sudah punya database, kita punya data, transaksi lah paling nggak. Jadi sehingga itu akan tercatat kebutuhan paling banyak itu pemilihannya yang mana, yang paling suka itu produk apa dan sebagainya, itu ada grafiknya juga. Terus itu. Nah, emang